Shalom teman-teman. Puji Tuhan kita bisa bertemu lagi walaupun melalui online, tapi nggak apa-apa, tetap semangat untuk pandemi ini. Dan saat ini saya mau ajak teman-teman untuk lebih dalam lagi menyembah dan memuji Tuhan, lebih dalam lagi dan untuk bisa lebih bersemangat lagi menjalani hidup. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas perkenananmu, atas penyertaanmu untuk ada setiap kami dimanapun berada, untuk kesehatan kami juga ya Tuhan. Terima kasih. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku.
berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Bapa atas segala berkat, atas segala penyertaan-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau berikan pada malam hari ini. Terima kasih atas kesempatan kami untuk bisa bersekutu lagi Bapa. Firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul dalam Tuhan, Kau akan hadir di tengah-tengah. Kami melebihi dari itu Bapa. Kami yakin Kau hadir di tengah-tengah kami. Curahkan Roh Kudus-Mu untuk kami agar bisa selalu memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami akan lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Berilah kami kekuatan, berilah kami hikmat untuk bisa selalu meninggikan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau menyerahkan persekutuan ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kiranya Engkau selalu berkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amin. Selamat teman-teman, masih semangat? Semangat banget pastinya Mas. Amin. Ada sukacita di antara kita? Amin. Amin. Mari sebelum kita lanjut lebih lagi, mari kita pujikan Anggur Baru. Bisa joget bareng kita juga. Mari. Roh Kudus tercurah di tempat ini, Urapannya yang ajaib. memulihkan umatnya. Roh Kudus Tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari semua katakan, Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan jiwa. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib. memulihkan umatnya. Roh Kudus Tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari semua katakan lagi, Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari kita nyanyikan bersama. Anggur baru tercurah, Boleh tepuk tangan bareng-bareng. penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita.
Masih semangat Mas Pras. Mau lebih lagi nggak nih? Mau banget lah. Kita nyanyikan lagi ya nih. Apa nih? Lebih berkeringat lagi. Aduh, keringetan terus. Tuhanlah kekuatan mas-masku. Siap banget no, gas. Masih pada semangat teman-teman. Nyanyi bareng-bareng ya teman-teman. Kekuatan Mazmurku, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatimu percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan Mazmurku, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oke, beri kemuliaan bagi Tuhan. Masih semangat buat menyembah Tuhan. Mari kita lebih lagi buat menyembah Tuhan. Mari kita lebih dalam lagi mempersiapkan hati kita buat menerima firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita teman-teman. Mari kita siapkan tempat ternyaman bagi kita untuk bisa menerima firman dari Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Mari lebih lagi teman-teman kita menyembah Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan
Allah dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat yang boleh kami terima. Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini dan Engkau telah mengizinkan kami anak-anak-Mu untuk menatap layar kaca kami untuk mengikuti ibadah pemuda via streaming ini. Kiranya Engkau berkati kami supaya kami dapat mengerti apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami, terlebih lagi dalam menghadapi setiap permasalahan yang harus kami hadapi selama kami hidup dan menjadi dinamika hidup kami. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman yang terkasih, wah, saya berdiri sendiri ini di sini ya, gak ada temannya. Oke lah ya. Oke, nah, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Mazmur. Ya, Mazmur 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat 19 dilanjutkan Mazmur berapa tadi? Bentar. Mazmur 34 ayat 19 dan Mazmur 147 ayat yang ketiga. Mazmur 34 ayat 19 dan Mazmur 147 ayat yang ketiga akan saya bacakan. Mazmur 34 ayat 19 demikian. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Sedangkan Mazmur 147 ayat yang ketiga ialah demikian. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka. Yang berbahagia dalam mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya. Haleluya. Amin. Nah, shalom saudara terkasih. Shalom. Nah, tema kita pada hari ini ialah move on. Teman-teman di rumah apakah sudah move on? Teman-teman yang di studio, ya, Bro Pras, Bro Abram, Bro Aldi, gitu. Apakah sudah move on? Tadi yang main-main musik, ada yang bilang belum. Oke, belum. Wah, move on. Apa sih move on itu? Apa sih manfaatnya? Ya, move on itu apa dan apa manfaatnya dan bagaimana caranya supaya dapat move on. Move on itu apa teman-teman? Move on, banyak orang yang bilang kalau berpacaran, putus, lalu tiba-tiba punya pacar baru lagi. Berarti orang itu sudah move on. Apakah benar seperti itu? Tidak. Move on tidak seperti itu. Move on itu apa? Belum tentu teman-teman yang di rumah, yang di studio ini juga, di gereja ini, gonta-ganti pacar ya, 1 tahun berpacaran 12 kali dengan pasangan yang berbeda, itu menunjukkan bahwa dia move on. Belum tentu. Move on itu ialah keadaan hati di mana hati tersebut sudah dapat menerima kenyataan. Kenyataan yang apa? Kenyataan bahwa apa yang menjadi angan-angan itu berbeda dengan kenyataan realita yang harus dijalani. Dalam angan-angan kita mempunyai angan-angan, punya pacaran, kemudian bertunangan, kemudian menikah, punya anak dan selanjutnya. Tetapi itu hanya angan-angan, realitanya baru pacaran 2 bulan, putus. Baru pacaran sebentar 2 minggu ketahuan orang tuanya enggak cocok, putus lagi. Baru pacaran 3 bulan ketahuan pembimbing rohaninya katanya enggak boleh pacaran,
terpaksa harus putus. Baru pacaran lagi 1 bulan, ditikung temennya, putus lagi. Lalu setelah putus, dia punya pacar yang baru. Apakah itu move on? Tidak. Move on itu keadaan hati di mana hati tersebut sudah menerima kenyataan. Kenyataan bahwa dirinya telah sendiri, kenyataan bahwa dirinya sudah tidak bersama sang pujaan hati. Dan kenyataan bahwa sang pujaan hati sudah bahagia dengan yang lain, itu baru namanya move on. Kalau kita melihat sang mantan itu dengan pacarnya masih panas, unjal nafas, buang dalam hati, oh titenono. Nah itu belum move on. Kalau kita melihat sang mantan, fotonya itu masih baper, teringat kenangan di masa lalu. Dulu naik motor ke sana gitu ya. Jalan-jalan dari Solo ke Jogja, ya jalan-jalan. Jalan-jalan dari Solo ke Jogja itu bukan jalan-jalan touring, saudara. Tiba-tiba baper, itu juga belum move on. Belum move on. Masih teringat, masih belum bisa menerima keadaan bahwa dirinya sudah putus, itu belum move on. Tapi kalau sudah melihat mantan ya dengan lapang dada, tersenyum, sudah biasa-biasa saja, itu baru move on. Melihat foto mantan biasa saja, oh ya, dia pernah ada di hatiku dan sekarang hanyalah cerita. Itu baru move on. Nah, itulah arti dari move on. Lalu apa manfaat dari move on itu? Manfaat dari move on itu apa, saudara-saudara? Manfaat dari move on ya, itu ialah kita dapat menerima keadaan. Dapat menerima keadaan di mana ya suatu keadaan bahwa sekarang dia sendiri dan saya pun juga sendiri. Atau dia sudah bersama yang lain, saya masih sendiri. Menerima, dan penerimaan itu mendatangkan kedamaian. Menerima kenyataan itu mendatangkan kedamaian dalam hati. Berbeda jika kita selalu menyangkal kenyataan. Mengadu antara kenyataan dengan angan kita. Tentunya tidak akan ada kedamaian. Move on itu akan mendatangkan kedamaian dalam hati kita. Menerima kenyataan bahwa kita sudah sendiri tidak bersama dengan dia, dengan sang pujaan itu, menerima kenyataan, itu akan membuat hati kita lebih lega. Nah, lalu apa penyebab orang itu tidak bisa move on? Tentunya orang tidak bisa move on karena dia tidak bisa ikhlas menerima kenyataan. Nah, saudara-saudara dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, move on itu adalah fase di mana seseorang ini sudah mengalami patah hati. Jadi fasenya berpacaran, menjalin hubungan, ya, kemudian putus, mengalami patah hati, seiring berjalannya waktu baru ia move on. Nah, sebelum adanya move on pasti ada patah hati. Nah, lalu apakah patah hati ini hanya berhubungan dengan percintaan? Move on ini hanya berhubungan dengan percintaan? Tidak. Patah hati itu jika kita mau telaah lebih dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah rasa kecewa. Seseorang mengalami suatu kekecewaan, itu berarti seseorang tersebut mengalami suatu patah hati. Apa yang saja yang membuat kita kecewa? Tadi yang kita bahas, putus dengan pasangan, pacar, atau angan tidak terwujud, angan tidak sesuai dengan kenyataan,
pengennya masuk perguruan tinggi A, dapatnya akademi B. Tidak sesuai dengan angan, kecewa, patah hati. Atau yang lainnya, pokoknya intinya ialah rasa kecewa yang kita alami itu adalah patah hati. Apa manfaat dari patah hati ini? Tentunya pasti ada manfaat dalam kasus patah hati ini. Nah, dalam Mazmur 34 ayat yang ke-19 berbunyi demikian. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jika kita lihat dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini berbunyi demikian. Tuhan dekat pada orang yang berkecil hati, ia menyelamatkan orang yang patah semangat. Jadi patah hati itu bukan hanya bab kecewa, tetapi berkecil hati. Ada rasa minder, tidak pede. Nah, ini Tuhan dekat dengan orang-orang yang seperti ini. Orang yang kecewa, orang yang patah hati tadi, dan orang yang minder dengan dirinya. Ini sebenarnya adalah kondisi di mana kondisi tersebut sangat menguntungkan bagi kita semua. Kenapa? Karena Tuhan dekat dengan kita pada waktu kondisi seperti ini. Lalu jika Tuhan dekat dengan kita, apa yang harus kita perbuat? Ya tentunya jangan pernah lewatkan yang namanya kesempatan. Dalam kondisi yang seperti ini adalah kesempatan yang bagus untuk kita. Kita dapat berdoa kepada Tuhan dan apa dampak dari doa tersebut? Karena Tuhan dekat dengan kita yang sedang patah hati, dengan kita yang sedang kecewa, dengan kita yang sedang minder, tentunya Tuhan akan lebih dapat mendengar doa-doa kita. Jika Tuhan mendengar doa-doa kita dengan jelas dan melihat betapa hancurnya hati kita, maka kasih-Nya pun juga akan tergerak, memberikan jalan keluar bagi kita. Yang tadinya kecewa diberi ganti. Oke, bro, kamu putus dengan dia, saya jodohkan kamu, saya pertemukan kamu dengan yang lain, yang lebih bagus. Amin saudara. Para kru amin. Oke, amin, mereka bilang amin. Yang paling keras biasanya itu yang sedang mengalami pergolakan hati. Oke bro, kamu tidak masuk, tidak keterima di universitas keinginanmu. Tetapi aku punya jalan lain. Kamu akan menerima pekerjaan yang lebih baik daripada teman-teman kamu. Kecewamu akan terhapuskan. Amin saudara. Amin lagi. Nah, mungkin kita seringkali dalam keadaan yang kecewa, dalam keadaan yang patah hati, dalam keadaan yang minder, itu malah menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak mungkin, yang tidak berguna. Kecewa, minder, frustasi, malah mendem, sangat tidak bermanfaat. Kecewa, frustasi, malah tambah minder, ngelokro, tidak mau berjuang, tidak mau berproses lebih lagi, tidak mau berusaha. Itu sama saja menceburkan diri ke dalam lautan. Semakin lama semakin tenggelam, bukan hanya lautan tetapi lumpur hidup. Sewaktu kita tercebur, jika semakin kita banyak bergerak, semakin kita dalam masuk lumpur tersebut. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, move on itu adalah suatu kondisi di mana kita bisa menerima
suatu kenyataan yang ada. Dan patah hati adalah suatu kondisi yang menguntungkan bagi kita semua. Karena dalam kondisi patah hati tersebut, dalam kondisi kecewa tersebut, dalam kondisi yang minder tersebut, Tuhan dekat dengan kita. Dia akan selalu mendengarkan keluh kesah kita, dia akan mendengarkan seluruh keremukan hati kita, ia akan mendengarkan semua tangisan kita. Dan Tuhan akan melihat betapa dalamnya kita mencintainya, dan kita pun juga dapat melihat betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Jadi bagi teman-teman yang sedang mengalami suatu kecewa dengan keluargamu, kecewa dengan studimu, kecewa dengan pacar kamu, kecewa dengan temanmu, atau kecewa dengan keadaan hidupmu, saat ini adalah saat yang tepat untuk datang kepada Tuhan. Maka dari itu, segeralah hapus air matamu, segeralah buanglah sedihmu, dan datang kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, utarakan setiap isi hatimu kepadanya, dan Tuhan akan mendengar setiap seruanmu. Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Amin. Saat hening sejenak. Tuhan Allah Bapa kami bertahta dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur atas berkat yang boleh kami terima. Engkau telah menegur kami bahwa kami selama ini melakukan hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak penting. Sewaktu kami mengalami kekecewaan, sewaktu kami mengalami keminderan, sewaktu kami mengalami patah hati, baik kecewa karena orang tua kami, patah hati karena rencana yang kami miliki tidak dapat terlaksana, minder karena keadaan diri kami. Kami seringkali menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak berguna hanya karena patah hati, kecewa, dan minder. Seharusnya dalam kondisi tersebut ialah kondisi yang terbaik untuk kami datang ke hadirat-Mu, menyerukan suara hati kami. Karena kami tahu bahwa dalam kondisi yang patah itu Engkau dekat dengan kami. Maka dari itu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk selalu berada di dekat-Mu. Bukan hanya dalam kondisi yang patah hati, yang kecewa, yang minder, tetapi dalam kondisi yang baik pula, mampukanlah kami untuk dekat dengan-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Kau juga berkati saudara-saudara kami yang sedang mengalami kekecewaan, patah hati, keminderan. Berkati juga orang tua kami, mantan kekasih kami, teman kami yang membuat kami kecewa. Kau berkati mereka dan kami mengampuni mereka. Kami mohon ya Tuhan, curahkanlah berkat-Mu atas kami semua. Dalam Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Jaya buat firman yang sangat memberkati buat setiap kami. Gimana nih teman-teman yang di rumah? Mungkin banyak yang tersentuh mungkin, atau mungkin gimana mungkin. Untuk dari firman kali ini kita dapat sesuatu hal yang baru lagi. Buat setiap apapun dari kekecewaan kita, mungkin tentang pasangan kita, mungkin tentang keluarga kita, mungkin yang hari-hari ini terjadi dalam hidup kita, pasti dari saudara sekalian pernah merasakan itu kecewa. Tapi kuncinya apa? Tuhan itu dekat sama orang-orang yang patah hati. Jadi kita harus melekat sama Tuhan, kita harus dekat sama Tuhan, dan tentunya kita harus mengandalkan Tuhan. Benar gak Mas Abram? Jadi buat teman-teman yang patah hati, jangan putus asa. Ayo move on. Buat sesuatu hal yang baru. Karena itu bisa
merubah diri kita, mungkin sebelumnya membuat hidup kita jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Hari ini kita mau datang sama Tuhan, kita mau bawa siap pokok-pokok doa kita. Kembali kami menghadap-Mu Bapa. Pertama-tama kami akan mendoakan gereja kami, GKJ Gandean Solo Timur. Tuhan berkati gereja kami Bapa. Berkati gereja kami supaya gereja kami bisa menjadi bertumbuh dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang lagi Bapa. Kiranya Tuhan berkati setiap aspek dalam gereja kami, dari Pak Pendeta, majelis, komisi, pamong, semuanya Tuhan berkati. Guru sekolah minggu, remaja, pemuda, semuanya Tuhan berkati. Tuhan yang selalu berikan hikmat, kekuatan bagi kami Tuhan, agar kami bisa berpelayanan lebih lagi, agar kami bisa lebih lagi membawa teman-teman di luar sana untuk bisa dekat lagi denganmu Bapa. Dan juga Bapa, kami berdoa bagi kami pemuda-pemudamu Bapa, anak-anakmu ini Bapa. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang saat ini sedang mencari sekolah. Kiranya setiap keresahan hatinya, setiap kekhawatiran hatinya Engkau tahu. Tuhan berkati dia supaya setiap dari teman-teman kami percaya bahwa rencanamu itu indah Bapa, bukan rencana kecelakaan. Bahwa semua rencanamu indah dan Engkau telah mengaturnya Bapa. Kiranya Tuhan berkati dan berikan kekuatan bagi teman-teman kami yang sedang mencari sekolah. Kuatkan hatinya, kuatkan hidupnya Bapa. Kami juga berkati, Tuhan juga berkati teman-teman kami, kakak kami, saudara-saudara kami yang sedang saat ini mencari bekerja atau sedang bekerja. Berkatilah mereka Bapa dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan ketabahan, dengan perlindungan, sehingga siap apapun yang mereka kerjakan hasilnya yang baik, berhasil, terutama untuk membesarkan nama-Mu Bapa. Berkatilah saudara-saudara kami Bapa yang sedang mencari bekerja, kuatkanlah, berkatilah supaya apa yang menjadi kerinduan hatinya, menjadi keinginan hatinya bisa tercapai Bapa. Kami mau membawa siap pokok-pokok doa ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, haleluya. Kami berdoa Tuhan buat keluarga kami, di rumah kami masing-masing Tuhan, untuk orang tua kami, untuk mungkin paman kami, untuk nenek kami, bahkan semua yang gak bisa kami sebutkan satu persatu Tuhan. Tuhan jagai mereka, Tuhan yang lindungi mereka, Tuhan yang berikan kesehatan dalam hidup mereka Tuhan. Karena mungkin kami gak pernah tahu apa pergumulan yang ada dalam mereka Tuhan. Masalah yang mereka alami Tuhan mungkin kami gak pernah tahu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, setiap pergumulan Tuhan, Kau yang tuntun setiap langkah mereka, Kau yang berikan pertolongan buat mereka, Tuhan yang berikan perlindungan buat setiap mereka boleh menjalani hari demi hari mereka Tuhan, supaya hari demi hari mereka boleh lebih baik lagi dari sebelumnya Tuhan. Berkati mereka Tuhan, tutup bungkus mereka dan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Berikan mereka kekuatan Tuhan, mungkin hari-hari ini berat untuk mereka Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kalau kami bukan berjalan sendiri, kalau kami berjalan bersama dengan Engkau, kami berjalan dengan Tuhan, Tuhan yang menggandeng tangan kami Tuhan, kami akan mampu berjalan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kalau Tuhan sudah menempatkan kami di awal sebuah perjalanan, Tuhan juga yang akan membawa kami sampai ke garis finish nanti Tuhan. Mari Tuhan berkati siap kami Tuhan. Tuhan berkati Tuhan kota Solo ini Tuhan. Mungkin Bapak Wali Kota bersama dengan jajarannya Tuhan. Tuhan yang pimpin mereka, Tuhan yang sertai mereka, Tuhan yang berikan hikmat kebijaksanaan dalam hidup mereka. Berikan mereka kekuatan Tuhan. Mungkin hari-hari yang terjadi dalam kota Solo kami Tuhan. Tuhan yang berkati siap mereka. Berikan mereka kesehatan Tuhan.
Berikan mereka setiap kelancaran dalam hidup mereka Tuhan, dalam melakukan pekerjaan apapun Tuhan. Berkati mereka Tuhan, supaya siap apa yang mereka lakukan Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja Tuhan. Hanya nama Tuhan yang akan dimuliakan Tuhan. Kau yang berkati mereka lebih lagi Tuhan, berikan kekuatan yang lebih dan lebih lagi Tuhan. Karena mungkin pandemi ini Tuhan, mungkin berdampak bagi hidup mereka, bukan hanya hidup mereka, hidup orang banyak Tuhan. Tuhan yang berkati, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai, Tuhan yang mampukan siap mereka yang mungkin kekurangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, saat kami hidup bersama dengan Kau Tuhan, kami akan berkecukupan. Kami gak akan kurang satu apapun, bahkan mungkin kami akan lebih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Indonesia kami tercinta Tuhan. Berkati Indonesia kami Tuhan, biarlah Indonesia ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi Widodo bersama dengan jajarannya Tuhan. Tuhan yang sertai Bapak Jokowi, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berikan kekuatan yang lebih dan lebih lagi. Mungkin beliau memikirkan Indonesia ini Tuhan, masa depan Indonesia ini Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah untuk pejabat-pejabat, bahkan untuk Bapak Jokowi sendiri Tuhan, bahkan di keluarga kami masing-masing, kepala keluarga kami masing-masing Tuhan. Berbicaralah atas mereka Tuhan, biarlah mereka boleh melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan terjadinya pandemi ini, virus corona ini Tuhan, bukanlah suatu halangan Tuhan. Kami percaya ini adalah awal dari pemulihan Tuhan. Karena banyak yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup mereka satu persatu Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan Tuhan, buat mereka boleh menjalani hidup ini Tuhan. Mungkin bukan hanya Indonesia Tuhan, negara-negara yang ada di dunia ini Tuhan mungkin mengalami dampak dari virus corona, dari pandemi ini Tuhan. Sertai mereka Tuhan, berikan kekuatan buat siapa pemimpin Tuhan, siapa apapun yang terkena dampak ini Tuhan. Mari Tuhan yang mampukan, Tuhan yang kuatkan lebih lagi Tuhan, mereka boleh diberikan pemulihan yang lebih lagi Tuhan. Biarlah dalam pandemi ini Tuhan, bukan hanya mereka mengandalkan diri mereka pribadi, bukan hanya mengandalkan pemerintahan pribadi dari masing-masing negara Tuhan, tapi mereka boleh mengandalkan Tuhan yang besar Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan yang lebih besar dalam hidup kami Tuhan. Kekuatan yang mungkin gak sadar boleh kami terima Tuhan, tapi Tuhan boleh memberikan kekuatan yang lebih dan lebih lagi dalam diri kami Tuhan. Lebih dari apapun yang kami miliki Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang hebat. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Berkati gereja kami Tuhan, berkati sekolah-sekolah kami Tuhan, berkati pekerjaan kami Tuhan, berkati kota kami tercinta, kota Solo kami tercinta ini Tuhan. Berkati Indonesia ini Tuhan. Berkati bangsa-bangsa yang ada di dunia ini Tuhan. Mereka membutuhkan Engkau sebagai sumber pertolongan mereka Tuhan. Berikan kekuatan dan kekuatan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang sangat singkat ini. Kami boleh belajar banyak hal. Untuk kami boleh melepas kekecewaan kami boleh belajar apa itu mengampuni Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan, siapa apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, itu karena Tuhan saja yang punya rencana dalam hidup kami. Mari Tuhan, bukan hanya karena kuat dan gagah kami Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini, tapi karena Tuhan yang menyertai kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati persekutuan kami ini. Mungkin kami belum bertemu secara langsung, kami masih dalam via daring Tuhan, via online Tuhan. Mari Tuhan sendiri yang bekerja. Meskipun kami tidak bisa bertemu secara langsung Tuhan, kami hanya bertemu via online Tuhan, tapi Tuhan, kehadiran Tuhan nyata dalam diri kami Tuhan. Apa yang Tuhan boleh rasakan boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan sudah memberkati persekutuan ini dari awal pertengahan sampai akhirnya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang besar. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah mengikuti ibadah keren hari ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah sini ya. Tuhan Yesus memberkati.